Abdul Hafid Halim. Waktu dan tempat tafadhol. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى من الشيطان الرجيم. سيدنا محمد بن عبد الله وأهله بن مسلم سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا حسن bin Sayyidina Ali Syekh Abdul Qadir Jalani bin Saleh Jangki Dausat, khususan kita semua, bapak kita, ibu kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita semua, ya Allah, hari jami'al mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat rahimahumullah wa sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Saya diberi waktu cuman 15 menit sampai 20 menit katanya. Karena ibu-ibu sudah ngantuk kayak ini. Jangan ngantuk, Bu. Keseluwe meneh. Wis luwe, wis ngantuk, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilis syari'ah wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin 'azim. Biqouli ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hamba Allah yang mulia, para kiai, para ustaz, para pengurus, para penderek manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di akhir nanti dengan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jalani ini seandainya ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti menjadi seorang nabi. Beliau adalah dilahirkan di Jilan. Jilan itu Tabaristan, Persia atau Iran.
silsilah beliau dari Hasan, istrinya beliau adalah Ummu Khair Fatimah, keturunan dari bin Abdillah, keturunan dari Husain. Jadi sama-sama keturunan. Oleh karena itu beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang sultanul auliya. Apa sultan auliya? Adalah pembimbing para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu, aulia-aulia Allah itu la khauf, tidak ada ketakutan, tidak ada gentar menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang ini. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu menurut versi Al-Quran adalah wali Allah, bukan wali yang bisa miber Pak ya, ditembak tidak kena, ya kan, ditebang kepalanya tidak kena, tapi ditembak sama janda kena dia. Kalah sama janda. Kalah sama janda. Ada janda gitu. Siapa itu? Ciri-cirinya wa kanu yattaqun, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi wali itu ciri-cirinya adalah berbahagia di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang mengatakan wali kemudian dia susah hidupnya, itu bukan wali. Jadi ciri-ciri wali itu ya sugih, ya sering ketawa gitu, ya nggak melarat Pak. Jadi wali itu nggak melarat, cukup. Jadi cukup itu beli rumah juga bisa, ya kan, beli mobil juga bisa, cukup, itu wali. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini hijrah ke Baghdad. Jadi beberapa gurunya seperti Syekh Abdullah, kemudian Syekh Ghalib Muhammad Al-Hasani, banyak guru-gurunya. Ada guru tasawuf, ada guru syariat, ada guru thariqat, ada guru, bermacam-macam guru. Beliau ini mempunyai putra-putri. Di dalam sejarah itu putranya itu 27, kemudian putrinya 22, istrinya 4. Jadi kalau Kiai Ma'ruf ini masih satu, belum sultan aulia, belum wali. Jadi saya pokoknya kalau wali itu ciri-cirinya bojone akeh. Tapi jangan tersinggung ibu. Ini memang beda. Tapi dalam sejarah kemudian ada yang bilang itu 13. Putrinya cuma satu, namanya Fatimah. Di antaranya adalah Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Aziz, Syekh Musa, Syekh Jabar, sampai 13. Maka sampailah ke Nusantara ini. Siapa keturunannya di Nusantara? Yaitu Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri. Kemudian ke sana lagi adalah Raden Fatah. Kemudian ke Palembang Syekh Abdul Rahman. Sampailah banyak sekali syekh-syekh di Nusantara ini, termasuk Syekh Sulaiman itu mempunyai keturunan Syekh Khalil Ang Bangkalani. Itu Sayyid
Apa pamnya? Ya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Hamid Pasuruan, itu Mbah Syaiban semua keturunan dari situ. Maka dulu kenapa para kiai tidak mau dipanggil Habib, tidak mau dipanggil Sayyid, seperti Gus Dur tidak mau dipanggil Sayyid, pasti Gus Dur. Kemudian Gusme guru saya. Jadi Gusme itu salah satu guru kami pada tahun 80-an, Pak. Saya berguru pada beliau. Jadi Gusme itu adalah gurunya Gus Dur. Jadi pada waktu itu ilmunya masih tinggian Gus Dur, Gusme. Karena saya tahu persis waktu di Tebu Ireng itu, saya pondoknya di Tebu Ireng, Pak. Tebu Ireng kemudian ke Dong Cangkring. Itu saya pribadi datang duluan, kemudian Gusme, kemudian Gus Dur, bertiga. Itu dicium tangannya oleh Gus Dur. Bukan berarti dan ini itu. Memang tawaduknya orang NU seperti itu. Tapi memang gurunya adalah Gusme. Kemudian tidak lama, karena sama-sama macannya, jadi ilmunya akhirnya bisa mengimbangi. Bedanya Gusme tanpa sekolah ilmu laduni, Gus Dur sekolah beliau sampai jadi presiden. Kalau Gusme yang nyeleneh itu gak dicaci maki, Pak. Kenapa? Kalau Gus Dur dicaci maki, karena beliau pimpinan PBNU, Pak. Jadi NU ini mau dirusak supaya hancur, tapi oleh guru-guru kami, ya Jabar, ya Kohar, barang siapa yang menghancurkan NU, dia akan hancur sendiri. Kemudian silsilah ini sampailah ke Nusantara, sampailah sekarang ini. Maka dari itu Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata di dalam kitabnya Futuhul Ghaib, Bismillahirrahmanirrahim, ittabi'u wa tabta'u wa ati'u. Jadi kata-kata beliau tiga ini maknanya banyak. Ittabi'u, ikutilah orang-orang yang ikhlas seperti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihannya beliau. Satu kata tapi maknanya banyak. Wala tabta'u, dan janganlah kamu mengganti jalan itu, jalan yang ikhlas tadi. Wa ati'ullah, dan taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, dan taat pada Rasul. Jadi ikutilah jalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini jalan yang lurus, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang tertinggi adalah apabila kita berdoa, kita nggak minta apa-apa. Kita bersolawat tidak untuk duniawi, kita berzikir tidak untuk duniawi, kita sholat tidak untuk duniawi, hanya karena Allah saja. Seandainya aku ini Syekh Abdul Qadir Jailani dimasukkan ke neraka, tuh Syekh Abdul Qadir, kalau engkau ridho ya Allah, aku masuk ke neraka, sama dengan Rabi'atul Adawiyah. Ini yang bagus. Jadi ikutilah orang-orang yang ikhlas. Dan jangan kamu mengganti keikhlasan itu dengan yang lain. Apa tujuan kita ke sini? Dari rumah ke sini ngapain? Apa tujuannya? Apa niatnya? Ini kalau Bapak melihat yang datang bukan manusia loh, Pak. Jin-jin yang Islam, malaikat itu datang ke sini.
Kalau sampean melihat, kalau nggak melihat ya nggak apa-apa Pak. Lebih baik nggak melihat Pak. Ada di belakangmu Bu. Dan beliau ada, maaf, beliau ada di dalam kitabnya juga, beliau mengatakan rijalul la lisani wala biqalbi. Suatu saat ada seorang laki-laki yang tidak punya lidah, tidak punya lisan dan tidak punya hati. Apa itu? Menghujat negara. Kan ada itu Pak, bocah dancu. Dancu itu sebetulnya tidak apa ya, tidak jorok, karena saya orang Surabaya Bu. Bapak saya Surabaya, kemudian ibu orang Kediri. Jadi sebetulnya jancu itu adalah guyonan-guyonan itu. Sekarang kita melihat bahwa di mana-mana itu menghujat para habaib, menghujat para ulama, menghujat negara. Jadi rijalul la lisan, seorang laki-laki yang tidak punya lisan, tidak punya hati, semuanya sendiri. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqib yang lain, beliau berdoa, taghammahullahu ta'ala binafsihi al-qawi wal-qawi al-hafi wal-hafi jannatur rubbi wal-amani. Jadi kita ini sudah didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga sampailah kepada Allah binafsihi, dengan diri kita masing-masing, al-qawi yang kuat, wal hafiyi yang disembunyikan. Apa itu? Al jannatur rubbi, jannah yang dekat, wal amani dan aman. Binafsihi wa quwati, apa kekuatan untuk mencapai kesejahteraan di dalam surga itu? Maka al-qawi. Apa al-qawi? Salat tahajud yang kuat, kemudian salat berjamaah yang kuat, puasa yang kuat, melek malam yang kuat, berzikir yang kuat, berdoa yang kuat, bersedekah yang kuat. Lah sedekah ini paling berat Bu. Makanya kiai-kiai dulu itu, ustadz-ustadz sekarang juga itu, kalau memang ngikuti Syekh Abdul Qadir Jailani itu, dia timbang tidak punya uang Pak, selalu habis. Saya ceramah di mana-mana itu ada yang ngedat itu, mana amplopnya Ustadz? Ditanya, mana amplopnya Ustadz? Kayak gitu, biasa kayak gitu. Jadi begitu saya setelah ceramah begini sudah habis Bang. Setelah khutbah itu habis itu Bang. Jadi sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap hari beliau adalah bersedekah gandum, setiap hari. Oleh karena itu nasab beliau sampai di Hasan, istrinya di Husain. Maka menciptakan seorang sayyid yang luar biasa, seorang dai yang luar biasa. Maka apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu al-qawi, maka kuatkanlah dirimu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya heran di sini ini masih anak-anak, masih remaja-remaja, gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ngantuk ya? Habis
sampai goyang-goyang. Sampai goyang-goyang itu. Saya bangga sekali dengan anak-anak yang muda, karena yang tua kayak kita ini sebentar lagi juga Waalaikumsalam. Tapi jangan lupa gitu, kadang-kadang juga masih bayi sudah meninggal juga. Oleh karena itu anak muda adalah luar biasa. Maka pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, ciri-ciri masjid itu akan makmur maka dikerumuni dengan anak-anak, ya. Maka kalau ada anak-anak ke masjid itu Pak, biarin saja, namanya anak-anak. Kadang-kadang buangin sandal, kita walabolin, dia lari-lari. Memang dalam hadis itu ada 3 perkara yang tidak bisa dihukumi. Yang pertama orang gila, yang kedua anak-anak, yang ketiga orang tidur Pak. Itu nggak bisa dihubungi. Anak-anak sampai pukul sampai apa, nggak ada hukumnya itu. Anak-anak nggak ngerti, karena memang belum balik ini anak. Maka begitu indahnya seorang takmir masjid itu memuliakan anak-anak. Jadi di masjid kami itu di Jalan PJ itu di Kartini itu kita adakan anak-anak itu kalau sore itu ngaji. Setelah maghrib itu ruam ya Pak. Ada lapangan bolanya di situ di Kartini itu. Tak biarin aja. Karena memang yang memakmurkan masjid nanti ya anak-anak itu Pak. Siapa lagi? Maka jangan jadi imam, jangan kereng-kereng, jadi muadzin jangan kereng-kereng, jadi pengurus masjid jangan kereng-kereng. Iya. Pokoknya kalau ada itu uang masjid kasih aja apa jajan kamu supaya ngumpul Pak. Es krim. Kok enak. Saya itu pembimbing di Pak di lapas Pak. Jadi di lapas itu saya mendirikan tahfidzul Quran. Jadi kebanyakan anak-anak itu narkoba. Oleh karena itu anak-anak kita harus kita tampung di masjid itu seindah-indahnya, senyaman-nyamannya. Saya mendirikan tahfidzul Quran itu yang kedua kali Pak. Yang pertama saya mendirikan Al-Quran itu di Istiqomah. Istiqomah itu sampai sekarang ada itu. Itu yang mendirikan 3 orang. Saya, Pak Rifai almarhum, kemudian Pak Wali Kota almarhum, siapa namanya, Pak Imdad ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Saya bilang saya orang NU, ini tahfidzul Quran kamu pegang. Kamu Wahabi kah, kamu Salafi, sekarang pun gitu orang NU Pak. Itu orang NU begitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah manusia pilihan, manusia yang luar biasa. Sampai manakib-manakibnya itu sampai ke antero Nusantara. Oleh karena itu beliau masa kecilnya, karena dengan berhubungan dengan puasa, jadi waktu hamilnya Ummul Khair Fatimah bin Abdillah ini, beliau mengandung pas bulan puasa, ya, pas bulan puasa, melahirkan juga puasa, tanggal 1 puasa pada tahun 471 Hijriah. Itu suatu saat bulan puasa itu tidak melihat maghribnya kapan, mataharinya itu terbitnya kapan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu di dalam perut itu puasa. Begitu maghrib beliau mau lahir itu, lahirnya itu bulan puasa tanggal 1, beliau maghrib baru mau menetek. Kalau bapak-bapak neteknya nggak malam juga. Tahu selalu. Kemudian itu sudah mau pulang itu kayaknya. Iya. Kurang 5 menit lah ya.
Kita belum tentu lagi kita ketemu Pak ya. Belum tentu ketemu lagi saya ini, karena saya ini orangnya ngilangan Pak. Jarang ketemu orang-orang seperti ini, paling ketemunya berapa tahun sekali itu baru ketemu. Kemudian tanda-tanda maghribnya itu menanti Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, jadi puasa. Setiap hari beliau puasa. Itu saking alimnya. Hamba Allah yang mulia yang terakhir, sebenarnya biasa. Kata Imam Ibnu Malik, kalau kita datang puasa, maka kita disuruh untuk niat 1 bulan Pak. Jadi pas kita tarawih itu niat ingsun puasa wajib Ramadan 1 bulan penuh ya. Jadi bahasa Jawa nggak apa-apa Pak. Jadi niat itu 1 bulan penuh. Nanti kalau bapak-bapak lupa ya, insya Allah tidak akan merubah. Karena puasa itu Pak, kalau nggak diniatin batal kan, harus ada niat. Kalau waktu itu lupa, hari keempat kita udah niat 1 bulan ya. Maka dari itu kita mau sahur atau setelah tarawih itu kita niat bersama-sama, niat ingsun puasa Ramadan 1 bulan wajib karena Allah Ta'ala, dan niat juga menghatamkan Al-Quran ya 1 bulan ya, paling enggak sehari 1 juz lah. Kalau ya Ali ini sudah hafal ya, sehari bisa 5 juz ya, bisa 10 juz. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehan, menjadi penghafal Al-Quran kayak akhina Ustadz Ali, kayak saya. Jadi saya ini hafal Al-Quran mulai kecil Pak. Saya enggak, ini tidak pamer, enggak ada rasa pamer. Jadi umur 17 tahun itu, karena mondok saya sudah umur sekitar sudah hampir balik lah. Jadi menghafal Al-Quran itu sebetulnya ada caranya dan ada ijazahnya. Ini saya ijazahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Di dalam surah Al-Anbiya ayat berapa itu? 79 kalau salah. Itu ada fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Itu apabila kita mengamalkan ayat itu, 1 ayat saja. Itu kalau HP itu satu SIM itu bisa 2 SIM Pak di sini. Sampai sekarang ini Pak, kalau saya menghafal apa itu? Hadis itu misalnya 1 lembar paling 10 menit itu. Sampai sekarang. Bukan karena saya sombong, enggak, tidak. Sama sekali tidak. Karena itu memang firman Allah itu. Jadi kalau ibu-ibu ya nanti kalau dari sini itu biasanya diamalkan, kalau pertama itu 100 kali. Pertama 1 kali dibaca. Kemudian setiap kita mau menghafal itu 7 kali. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Bukan hanya hafal Al-Quran, tapi faham ini apa ayat ini, gunanya apa. Itu sampai segitu. Hikmahnya Al-Quran itu apa, semua tahu itu. Diberi faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, pas 20 menit ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukuran jazilah atas segala ilmunya. Tentang ibu tadi hafal ayatnya. Doa apa tadi? Agar mudah menghafalkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, nanti ada Ustaz Ali merekam. Nanti Ustaz Ali bisa dulu. Nanti merekam. Bapak Ibu, ini belum masuk guru saya sebenarnya. Atau itu ilmu saya. Saya itu adalah ilmu saya. Saya itu di awal tampil di Balikpapan, saya itu agak cedera dong. Jadi mau khutbah, mau